menyampaikan, yaitu tentang proyek P5 PPLA. Nah, nanti ya anak nanti ada proyek P5 apa saja proyek P5 yang akan kita laksanakan nanti, yaitu satu, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Temanya nanti adalah gaya hidup berkelanjutan, topiknya adalah pengelolaan sampah, karena kita kadang masih membuat sampah sembarangan atau belum disediakan sampah organik dan organik seperti itu. Jadi topik tentang pengelolaan sampah. Yang ketiga adalah mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah. Yang keempat adalah proyeknya yang akan kita lakukan. Nanti adalah membuat poster. Tahu di poster ya? Membuat sebuah poster, ajakan untuk mengelola sampah dan peduli lingkungan. Nah, itu nanti yang akan proyek yang akan kita lakukan. Sudah paham ya anak? Jadi ini hanya tahap pengenalan saja yang akan kita lakukan juga dengan ini. Paham anak? Sebelum guru mengakhiri ini, guru akan menyampaikan tentang kontekstualisasi P5 PPLA. Apa itu P5 PPLA? P5 adalah profil pelajar Pancasila. Kalau PPLA adalah profil rahmatan lil alamin. Karena ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tidak hanya P5, tetapi ada PPLA. Jadi profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Apa nanti yang akan kita laksanakan dalam P5 PPLA? Nah, ini adalah kita nanti akan melaksanakan proyek P5 PPLA yang akan kita laksanakan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah pengelolaan sampah. Ya, ini adalah pengelolaan. Kenapa kok pengelolaan sampah? Kalau kita dalam mengelola sampah, kita perhatikan lingkungan sekitar sekolah kita ini kalau bersih. Kita kaitkan dengan ilmu keagamaan, yaitu hadis Nabi. Analo patuh minali, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya anak-anak ya. Nah kemudian proyeknya nanti adalah membuat poster ajakan untuk mengelola sampah dan peduli lingkungan. Nah yang keempat adalah kontekstualisasinya adalah bahwa pengelolaan sampah itu, ya, jadi di lingkungan kita itu harus kita jaga kebersihannya. Karena apa? Karena di dalam kenyataannya masih ada yang membuang sampah di jalan tempatnya, belum memilah sampah antara sampah organik dan non-organik seperti itu, dan belum ada yang bisa memanfaatkan sampah yang bisa dimanfaatkan. Nah, ya, kenapa proyek membuat poster ini mengelola sampah dengan tujuan yaitu pengelolaan sampah dengan ini yaitu mengembangkan dan menerapkan program mengelola sampah di lingkungan sekitar. Jadi tujuannya adalah mengembangkan dalam penerapan pengelolaan sampah. Jadi nanti proyeknya adalah anak-anak membuat poster contohnya seperti ini. Nah, jadi nanti di dalam proyek profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan alamin, anak-anak nanti membuat poster seperti ini contohnya. Bisa? Ini adalah contohnya. Contohnya seperti tempatnya, peduli lingkungan, mari sama-sama bersama benar, kategori agar bumi kita tetap hijau dan sehat. Nah, itulah kontekstualisasi P5 PPLA. Kenapa ya? Tidak. Yang dikerjakan cuma adalah yang evaluasi Google Form tadi. Yang ini cuma guru menyampaikan kontekstualisasinya. Kedepannya nanti kita akan melaksanakan proyek pengelolaan sampah ini. Oke. Nah, kemudian anak-anak sudah paham semua? Ya, lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita observasi untuk pengelolaan sampah P5. Jadi ini nanti pengelolaan sampah itu memilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Apa saja yang termasuk sampah organik? Yaitu sampah yang mudah membusuk, contohnya daun kering seperti ini. Kemudian sampah anorganik yaitu sampah yang sulit untuk membusuk, contohnya adalah plastik, botol seperti itu. Nah, manfaatnya sampah yang organik ini nanti bisa dijadikan pupuk, dan untuk sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Ya, mari sekarang kita buang sampah-sampah ini ke sesuai tempatnya. Ayo semua. Ya, kita buang sesuai tempatnya ya. Sesuai tempatnya. Yang sampah organik ini kemudian anorganik juga semuanya dibuang di tempatnya masing-masing. Mau tempatnya masing-masing ya. Sudah? Seperti itu guys. Jadi ini masa
maksudnya bertujuan untuk kita melatih kita untuk selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat. Selain itu kita memilah antara sampah organik dan anorganik. Jadi anak-anak untuk observasi cukup sekian ya anak-anak. Setelah ini nanti kita masuk ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kelas. Untuk hari ini kita akan belajar tentang P5PPRA, yaitu proyek profil seperti ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil Rahmatan lil Alamin. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yaitu temanya tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya yaitu tentang pengelolaan sampah, tentang pengelolaan sampah dan proyek profilnya mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah
bisa kita jadikan pupuk, ya, kompos. Kemudian bisa didaur ulang dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Itulah manfaat dari sampah. Ya. Kemudian dapat dijadikan bahan bakar alternatif dan dapat dijadikan sebagai sumber listrik. Nah, di sini ini adalah contoh dari poster, poster tentang ajarkan kita menjaga kebersihan. Jadi ini nanti kita akan membuat proyek tentang poster, ya. Nah, kita akan membuat proyek ajarkan mengelola sampah dan menjaga lingkungan, menjaga peduli lingkungan. Jadi seperti ini contohnya, misalnya jagalah kebersihan, sampah organik, sampah organik. Nah, ini dulu sudah siapkan ya. Untuk proyek hari ini, proyek kita hari ini adalah membuat poster ajarkan pengelolaan sampah dan peduli lingkungan. Nah, seperti ini nanti anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, ini. Oke, jadi anak-anak nanti bisa mulai membuat proyek. Proyeknya mana? Yang mana ini? Ini ajarkan. Ini nanti rusak sama. Oke. Itu contohnya seperti itu, kita membuat poster ajarkan pengelolaan sampah. Nanti anak-anak membuat poster di sini. Ya, membuat poster. Tidak harus sama dengan itu, boleh yang lain. Buatnya di sini. Membuat proyek poster pengelolaan sampah. Senang tidak anak-anak membuat poster tadi? Senang? Kemudian melakukan penilaian diri. Nah, bagaimana pembuatan poster kamu tadi? Kamu merasa sudah bagus atau belum? Kalau belum bisa kita perbaiki kembali. Poster itu tujuannya untuk kita mengajak untuk menjaga kebersihan, membuat sampah pada tempatnya, dan mengelola sampah sesuai dengan sampah organik dan anorganik. Nah, setelah itu kemudian evaluasi. Evaluasi yaitu kalian coba sebutkan, tuliskan 5 contoh sampah organik dan 5 contoh sampah anorganik. Ini ya. Ini nanti kerja siswa. Nah, kemudian tujuan dari evaluasi yaitu kita menilai hasil proyek sisa yang berupa poster, kemudian memberikan dasar untuk proyek dan lebih baik. Jadi ketika kita sudah anak-anak semua membuat poster, itu nanti dievaluasi dan bisa diperbaiki berikutnya agar lebih baik lagi. Kemudian kita dapat mengukur dampak proyek terhadap lingkungan sekitar. Semoga dengan kita sudah melakukan proyek aksi membuat poster pengelolaan sampah dan lingkungan sekitar ini, bisa menjaga lingkungan lebih baik lagi dan bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah
demikian tadi pembelajaran P5PRA kita ini. Semoga dengan kita mempelajari proyek penguatan profil Pancasila dan proyek profil Rahmatul Alamin bisa bermanfaat